Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sekali lagi selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bu. Ibu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita, ada baiknya kita buka dengan doa agar pelajaran kita menjadi berkah. Yang membawakan doa hari ini, tolong si Herni pimpin doanya. Baik, teman-teman, kita berdoa menurut agama dan keyakinan yang masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih untuk Herni yang sudah memimpin doa. Nah, sebentar Ibu absen dulu ya. Ini ada yang tidak on kamera. Kenapa tidak on kamera? Nanti Ibu anggap absen kalau tidak on kamera. Ada Imelda tidak on kamera. Anita. Sinyal kali, Bu. Sinyal yang nggak ada ya. Besok stok sinyal ya. Makanya jangan tinggal di kampung-kampung biar sinyalnya bagus. Oke, sebentar Ibu absen dulu. Anggit ada? Ada, Bu. Ayu? Ada Ayu? Tidak. Ada, Oh, Bu. ada. Herni? Herni yang mimpin doa tadi, kok nggak dengar? Imelda? Imildanya lagi kemana ini? Cari sinyal, Bu. Ya, Bu. Kenapa, Bu? Imelda, kenapa kameranya di off kan tadi? Ya, Bu. Nanti kelihatan saya lagi, Bu. Saya lagi chatting, lagi berhubungan dengan ini. Kelihatan saya nanti main WA, Bu. Oke, lain kali jangan main WA ya. Ya, Maria, pacar saya, Bu. Pacar saya. Hadir, Bu. Ya, gitu. Siri, Hadir, Bu. Rahmayani, Hadir, Bu. Nur Anita, Hadir, Bu. Eva. Hadir, Bu. Oke, hadir semua. Yang materi pelajaran minggu lalu masih ingat gak kita belajar apa? Ayo, belajar apa minggu lalu? Pak, Bu. Patriotik, Bu. Mengenai sifat periodik. Itu yang kita pelajari minggu lalu kan. Sebelum ke sifat periodik, kita kan pasti mempelajari konfigurasi elektron. Masih ingat nggak konfigurasi elektron? Masih, Bu. Karena materi kita hari ini itu dasarnya dari konfigurasi elektron. Tidak kamu pahami konfigurasi elektron, untuk materi yang sekarang akan sulit dipahami. Masih ingat kan? Yang konfigurasi elektron ada dua caranya. Yang pertama dengan apa? Yang kulit KLM, Bu. atom. Kemudian yang kedua yang Sekulit. Sekulit. atomnya. Oh, berarti masih ingat pelajaran yang minggu lalu. Karena sekarang ada kaitannya dengan yang pelajaran tentang konfigurasi. Kemudian untuk yang teknik penilaian akan Ibu buat untuk hari ini ada sistem diskusi. Jadi dinilai keaktifan kamu dalam berdiskusi. Kemudian sikapmu, dari situ dinilai juga. Kemudian, sebentar ya, Ibu share dulu. Sinyalnya diambil Imelda, Bu. Iya, Bu. Sudah bisa? Sudah, Bu. Sudah kelihatan kan? Sudah. Bu. Oh, iya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang ikatan kimia. Tapi untuk yang pertemuan hari ini, yang kita pelajari kestabilan unsur dan ikatan ion. Kompetensi dasar yang kita pelajari itu yang pertama membandingkan ikatan ion, ikatan kovalen koordinasi, dan ikatan logam, serta kaitannya dengan sifat zat. Kemudian yang keterampilannya, merancang dan melakukan percobaan untuk menunjukkan karakteristik senyawa ion atau senyawa kovalen berdasarkan beberapa sifat fisika. Kemudian tujuannya, tolong dibacakan Eva. Untuk tujuan belajar hari ini dengan menggunakan metode
Discovery learning diharapkan siswa dapat menjelaskan kestabilan unsur dan dapat menganalisis pembentukan ikatan ion. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian tadi sudah Ibu jelaskan yang sistem penilaiannya, penilaian dari diskusi. Ini sudah Ibu buat kelompoknya dan sudah Ibu share kemarin di WA group, agar kamu buat WA group masing-masing kelompoknya. Jadi nanti berdiskusi di grup WA-nya masing-masing. Mengerti maksud Ibu? Mengerti, Ibu? Mengerti maksud Ibu? Jadi ada kelompok 1 ada grup WA-nya, kelompok 2 ada grupnya, kelompok 3 ada grupnya masing-masing. Oke? Siap, Nah, Bu. untuk yang berikutnya, coba diperhatikan gambarnya. Di sini ada gambar sepasang laki-laki dan perempuan, kemudian sepasang apa ini? Gambar apa satu lagi? Burung, Bu. Lovebird, Bu. Burung, Bu. Burung lovebird. Nah, di sini Tuhan menciptakan makhluk hidup berpasang-pasangan seperti laki-laki dan perempuan, jantan dan betina. Pembentukan pasangan tersebut diharapkan dapat menjadikan hidupnya lebih stabil. Nah, kira-kira yang stabil itu seperti apa sih yang stabil itu? Coba perhatikan gambar ini. Ini ada gambarnya yang sebelum menikah, kemudian yang setelah menikah. Yang manakah kira-kira yang stabil? Ayo, yang mana? Yang berpasangan, Bu. Yang Sudah menikah, Bu. Nah, Itu wajahnya senyum. Yang sudah menikahnya senyum ya, yang belum menikah dia masih sedih. Mereng. Kenapa kira-kira yang sudah menikah menjadi stabil? Ayo, menanggap kenapa? galau, Bu. Bu, bukannya yang sebelum menikah, Bu. Kenapa yang sebelum menikah, Maria? Kalau sesudah menikah, keuangannya yang nggak stabil. Sebelum menikah, keuangannya stabil. Sebelum menikah bisa beli Kok apa kamu aja. tahu? Kok kamu tahu sih Maya emangnya udah nikah? Belum ada contohnya. Ya, masih suka bersedih, belum ada tempatnya untuk Enggak, kalau berbagi. belum menikah, sudah menikah, yang belum menikah itu, yang belum punya pacar atau belum menikah itu biasanya kan jomblo. Jomblo biasanya galau, Bu, nggak bisa curhat. Tapi kalau Iya, udah punya pacar, biasanya kan bisa curhat. Misalnya mau minta belikan mobil, itu dibelikan, Bu. Iya, betul, Imelda, pintar Imelda. Berarti sudah dilihat orang tuanya di rumah. Dan sebelum menikah dia belum bisa berbagi, belum bisa curhat dengan pasangannya. Kan kalau sudah menikah sudah ada tempat curhatnya. Misalnya si perempuan banyak uangnya, bisa dibagikan ke si laki-lakinya, begitu. Itu Berarti laki-lakinya matre, Bu. tidak kan saling memberi. Yang si perempuannya dapat baik. perhatian, si laki-lakinya dapat uang. Nah, begitu juga dengan untuk atom. Kestabilan dimiliki oleh atom yang mempunyai susunan elektron seperti gas mulia. Nah, kenapa yang susunan elektron gas mulia tersebut stabil? Coba perhatikan konfigurasi gas mulia. Ini konfigurasi gas mulia. Sudah diperhatikan? Sudah? Ayo jangan melamun. Sudah, Bu. Ini mulai Sudah, Bu. dari HE sampai ke yang HE, dia konfigurasinya berakhir di 2. Kemudian yang mulai dari NE sampai RN, itu konfigurasinya berakhir di 8 elektron. Atau elektron valensinya itu 8. Ini yang sudah kamu pelajari waktu mempelajari konfigurasi elektron. Makanya Ibu bilang tadi ada hubungannya dengan konfigurasi. Nah, menurut si Kosel dan si Lewis, di antara atom-atom yang ada di alam hanya atom gas mulia yang stabil. Untuk mencapai kestabilan tersebut, atom cenderung bergabung dengan atom lain untuk mencapai kestabilan. Atom-atom tersebut berikatan mengikuti konfigurasi elektron gas mulia.
Contohnya seperti ini. Untuk pencapaian kestabilan unsurnya. Sudah diperhatikan tabelnya? Sudah, Bu. Nah, mulai dari Na, unsur Na konfigurasinya, apa konfigurasinya Siti? Apa konfigurasi Na? 281 Bu. Nah, 281, berarti dia untuk stabil, dia akan melepaskan satu elektron. Satu elektron. Sehingga dia konfigurasinya menyerupai konfigurasi gas mulia, yaitu Ne. Kemudian untuk yang Al konfigurasinya, apa konfigurasinya Herni? 283 Bu. Apa konfigurasi Al? 283. 283. Supaya stabil, dia akan melepaskan 3 elektron, sehingga konfigurasinya menyerupai konfigurasi dari Ne. Yang ketiga, unsur F konfigurasinya, Rahmayani, apa konfigurasinya? Yang Gimana, F. Bu? Oh, nggak diperhatikan. Konfigurasi elektronnya 27, Bu. 27, Bu. Konfigurasinya 27. Supaya dia menyerupai konfigurasi gas mulia yang Ne, dia akan menerima Satu elektron, Bu. elektron, supaya dia konfigurasinya nanti menjadi 28. Kemudian yang terakhir, yang Cl, konfigurasinya apa, Ayu? Ya. 287, Bu. 7, Bu. Nah, 287. Dia melepas atau menerima? Supaya dia menjadi stabil, dia akan Menerima, Bu. menerima satu elektron, sehingga dia menyerupai konfigurasi gas mulia, yaitu Al. Nah, sekarang coba perhatikan videonya. Ini dia proses pembentukan kestabilan unsur. Seperti ini animasinya. Sambil diperhatikan KPD yang sudah Ibu berikan ya. Tadi kan sudah ada Ibu bagikan LKPD-nya di classroom ya. Diperhatikan LKPD-nya. Oke, dari video tersebut kira-kira apa yang kita ambil pelajarannya? Setelah kamu melihat video tersebut, kira-kira apa yang kita ambil dari situ? Ada yang tahu? Ayo Anggit, apa Anggit? Setelah berikatan dia menjadi stabil, Bu. Setelah berikatan dia akan menjadi stabil. Yang berikatan itu siapa aja yang berikatan? Siapa tadi ya? Tadi kan ada, yang pertama itu tadi ada gas mulia, dia tidak mau berkawan dengan yang CF. Ya kan? Ya, ya, ya. Terus? Kenapa dia tidak mau berikatan dengan CF, yang Ne tadi? Karena gas mulia sudah stabil ya. Iya, karena yang Ne itu sudah stabil. Kalau dia manusia, berarti dia sudah sempurna. Dia tidak membutuhkan kawan lagi. Sambil dilihat LKPD-nya ya. Dua atom untuk mencapai kestabilan akan menyebabkan terbentuknya ikatan kimia. Nah, supaya dia menjadi stabil, itu akan menjadi terbentuk ikatan kimia. Yang pertama, atom-atom yang menerima atau melepas elektron akan membentuk ikatan ion. Angka Rahmayani Dharma, angkat tangan. Ada yang mau ditanyakan? Saya boleh izin, Bu.
Mau ke kamar Ya. kecil dulu. Mau izin, Bu. Oke, boleh. Iya, Makasih, Bu. iya sama-sama. Kemudian yang kedua, atom-atom yang menggunakan elektron bersama akan membentuk ikatan kovalen. Yang ketiga, di dalam ikatan kovalen, elektron-elektron yang digunakan bersama itu dapat berasal dari satu atom saja. Ikatan kovalen yang demikian disebut dengan ikatan kovalen koordinasi. Yang keempat, atom-atom unsur logam juga menggunakan elektron bersama membentuk ikatan logam. Tapi yang kita pelajari hari ini itu hanya ikatan ion. Untuk yang ikatan kovalen itu kita pelajari minggu depan. Nah, ikatan kovalen, ikatan ion, ini untuk yang ikatan ion, umumnya terjadi antara atom logam dengan non-logam. Kemudian terjadi sebab adanya gaya tarik menarik dengan atau serah terima elektron yang satu dengan atom yang lainnya. Kemudian untuk mencapai kestabilan seperti gas mulia, senyawa yang terbentuk melalui ikatan ion disebut senyawa ion. Ini ada contohnya. Kemudian, atom-atom logam yang memiliki elektronegativitas rendah akan cenderung melepas elektron dan membentuk ion positif yang disebut dengan kation. Yang ion negatif itu disebut dengan anion. Nah, sekarang coba perhatikan pembentukan ikatan ion dari video berikut ini. Baiklah, kali ini kita akan Diperhatikan. mengamati proses pembentukan ikatan ion. Nah, sebagai contoh, bisa menggunakan natrium klorida atau NaCl. Bisa kita amati animasinya. Oke, di sini ada natrium. Natrium itu memiliki nomor atom sejumlah 11 dengan konfigurasi elektron 2, 8, dan 1. Nah, ini bisa dilihat. Di kulit pertama ada 2 elektron, kulit kedua 8, dan kulit terakhir ada 1 elektron. Nah, natrium itu memiliki elektron ekstra di kulit terluarnya, jadi ada 1 elektron terluar yang membuat dia menjadi belum stabil. Sedangkan di sini ada klorin, dia mempunyai nomor atom 17 dengan konfigurasi elektron 2, 8, dan 7. Bisa dilihat ya. Nah, klorin ini juga belum stabil, dia memiliki 7 elektron di kulit terluarnya. Sehingga agar stabil seharusnya dia masih memerlukan 1 elektron lagi agar bisa mencapai kaidah oktet atau bisa memiliki 8 elektron di kulit terluar. Nah, bagaimana caranya agar natrium dan klorin ini menjadi stabil? Klorin itu memerlukan 1 elektron untuk melengkapi elektron di kulit terluarnya, sedangkan natrium itu memiliki elektron yang berlebih 1 elektron di kulit terluarnya, sehingga ketika natrium dan klorin itu bereaksi, maka nanti natrium akan menyumbangkan 1 elektron kepada klorin. Nah, seperti itu. Sehingga setelah natrium itu menyumbangkan 1 elektron ke klorin, akan ion A+, dan dia menerima elektron dari natrium, dia akan menjadi ion Cl-. Nah, dengan demikian, maka nanti untuk konfigurasi baru dari natrium itu menjadi 28, dia sudah stabil ya, di kulit terluarnya ada 8 elektron sehingga sudah oktet. Begitu pula dengan klorin, di kulit terluarnya sudah memiliki 8 elektron sehingga dia juga sudah oktet. Nah, ini yang disebut dengan ikatan ion, bahwa ikatan ion itu terjadi karena adanya serah terima elektron, karena adanya gaya elektrostatis. Nah, sehingga membentuk natrium klorida atau NaCl. Nah, seperti itu untuk pembentukan dari ikatan ion.
Oke, dari video tersebut, apa yang kamu peroleh setelah melihat video tadi? Ayo Rahmayani, coba. Maaf Bu, saya belum lihat semua tadi videonya Bu. Tadi izin Bu. Oh, tadi Furnis izin ya, ada ke kamar mandi. Oh, Siti, coba Siti. Siti kayaknya serius tadi melihat videonya. Adanya serah terima elektron, Bu. Siti, ada iklan Adanya lewat tadi. serah terima elektron, Bu. Ada serah terima elektron. Nah, coba yang lain. Nur Anita, coba. Ya Bu, Apa tadi yang kamu dapat setelah melihat video tersebut? jadi unsur-unsur supaya stabil harus berikatan dengan cara serah terima elektron Bu. Iya, ada yang lain yang mau menambahi? Kalau Ada satu yang mau kekurangan menambahi? elektron, satu lagi kelebihan elektron bisa membentuk kerjasama Bu untuk saling melengkapi. Oke. Nah, itu ya. Untuk membentuk kestabilan, itu ada unsur yang melepaskan elektron, ada yang menerima elektron supaya kedua-duanya menjadi stabil seperti pembentukan NaCl tadi. Kita lihat di sini, ini contohnya yang pembentukan NaCl tadi, yang Na yang konfigurasinya 281 dengan melepaskan satu elektron, dia akan membentuk Na positif, konfigurasinya menjadi 28. Kemudian yang Cl17 konfigurasinya 287, ini menerima satu elektron membentuk Cl negatif sehingga konfigurasinya menjadi 288. Jadi kedua-duanya sudah stabil. Yang Na positif dan Cl negatif ini bereaksi menghasilkan NaCl. Jadi dari sini dia proses pembentukan NaCl yang biasa kamu gunakan sehari-hari, yaitu garam dapur. Kemudian contoh yang keduanya, ikatan antara K dengan O. K yang 19 nomor atomnya, itu konfigurasinya 2881, dengan melepaskan satu elektron, dia akan menjadi apa, Anggi? Menjadi apa? Yang konfigurasinya tadi 2881 melepaskan satu elektron, dia akan menjadi K positif Bu, kation Bu. K positif. Kemudian yang 8O, konfigurasinya 26, dengan menerima 2 elektron, dia akan menjadi stabil sehingga membentuk ion O2 negatif. O2 negatif O2 Bu. negatif. Nah, ini kan tidak sama dia jumlah elektronnya. Tadi yang dilepaskan si atom K itu hanya satu elektron. Kemudian yang diterima, yang dibutuhkan si O ini 2 elektron. Berarti bagaimana caranya? Seperti pelajaran matematika. Ada kan pelajaran matematika seperti ini? Ada Bu. Ada enggak? Nah, caranya seperti apa? K-nya harus 2, Bu. Jadi K-nya harus 2. Karena si atom O-nya kan butuh 2 elektron. 2 elektron. Makanya tadi hanya melepaskan 1 elektron. Berarti dia perlu 2 atom K Ada 2 K. supaya dia menjadi stabil. Stabil. Jadi 2 atom K berikatan dengan 1 atom O itu akan menghasilkan K2O. Kira-kira seperti itu ya. Bisa dipahami? Bisa nggak dipahami? Bisa, Bu. Bisa Bu. Oke. Sekarang coba kamu lihat LKPD-mu. Kamu diskusikan sebentar. Diskusikan di grup WA-mu. Lihat LKPD-nya. Sudah dilihat LKPD-nya? Nah, kamu kerjakan LKPD-mu. Ibu kasih waktu 10 menit. Iya 10 menit Bu. aja ya. Nggak susah-susah kok Pak, Bu. jawab apanya.
Ini kelompoknya tadi. Kelompok 1 Anggit, Ayu, Siti. Kelompok 2 ada Maria, Rahmayani, Herni. Kelompok 3 ada Imelda, Nur Anita, dan Eva. Ayo dilihat LKPD-nya. Ada yang sudah selesai? Ini Imelda kemana? Dari tadi bolak-balik mati kameranya. Jangan sibuk WA-an Imelda. Bu, hidup kok Bu kameranya dari tadi kok Bu. Mati. Saya sudah nih Bu yang ini, yang Apa itu? LKPD, yang kegiatan 1 Bu. Yang kegiatan 1. Ya, kelompok 3 udah selesai Bu, boleh dibacakan Bu? Coba bacakan kelompok 3. Boleh. Nah, di sini ada diberikan konfigurasi elektron suatu unsur. Ada yang kosong. Jadi kami lengkapi. Untuk 11 natrium itu konfigurasi elektronnya kan 281 berasal dari nomor atom Na itu 11. Agar stabil itu elektron valensinya 1, agar stabil harus melepas 1 elektron. Sehingga konfigurasinya jadi 28, sehingga lambang unsur tersebut, lambang atomnya menjadi Na+. Kemudian yang Mg, nomor atomnya 12, konfigurasi elektronnya 282, agar stabil, elektron valensinya 2, agar stabil harus melepaskan 2 elektron, sehingga konfigurasinya menjadi 2 dan 8, sehingga menjadi Mg2+, Bu, karena melepaskan 2 elektron. Kemudian ini ada yang valensinya 3 dari atom aluminium, berarti konfigurasinya 283, harus melepaskan 3 elektron, hingga konfigurasi kestabilannya menjadi 28, menjadi Al3+. Lanjut yang Cl konfigurasi elektronnya 287, elektron valensinya 7, harus menerima 1 elektron agar stabil sehingga menjadi 288 konfigurasi elektronnya dan menjadi ion Cl-. Untuk oksigen itu konfigurasi elektronnya 26 Bu, 26, elektron valensinya 6, harus menerima 2 elektron sehingga bisa stabil dengan konfigurasinya 28 dan membentuk pada saat dia stabil dia membentuk anion O2-. Terakhir 9F konfigurasi elektronnya 27, elektron valensinya 7, karena agar stabil menjadi konfigurasi 28, maka dia kekurangan 1 elektron. Jika stabil dia nanti akan menjadi ion F-, Bu. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Imelda. Pintar kali Imelda ini. Ntar Imelda. Iya, Bu. Biarpun kamera tapi dia ngerti. Oke, untuk yang berikutnya, yang kelompok 1 coba hanya kesimpulannya aja, biar tidak habis memakan waktu gitu. Kelompok 1, coba Anggit bacakan hasilnya, hanya kesimpulannya aja dibacakan. Nanti hasil LKPD-mu kamu kirim sama Ibu melalui Google Classroom ya. Iya Bu. Yang NaCl ini Bu. Hanya kesimpulannya aja, kesimpulan dari keseluruhannya yang paling bawah. Oh ya. Yang atom-atom dapat Atom-atom dapat kestabilan. mencapai stabilitas gas mulia dengan cara ada yang melepaskan elektronnya dan ada yang menangkap elektronnya Bu. Jadi jika elektronnya sudah berjumlah 8 maka dia dapat stabil Bu. Ikatan ion adalah ikatan yang berikatan antara ion positif dan ion negatif Bu. Itu aja. Ya Bu, mungkin ada yang lain nambahkan Bu. Terima kasih. Oke. Ada yang mau menambahkan lagi kelompok 1? Oke, kita lanjut ke kelompok 2.
Siapa yang membacakan dari kelompok 2? Ayo Maria. Belum kedengaran suaranya Maria. Ya Bu, saya dengar Bu. Nah, Atom-atom dapat mencapai kestabilan seperti gas mulia dengan cara mengikuti kaidah duplet ataupun oktet. Selanjutnya, ikatan ion adalah ikatan antara logam dengan non-logam, Bu. ya, terima kasih Imelda. Imelda paling rajin dan suara Maria, Bu. Maria kok Imelda lagi. Ibu Ibu sukanya jangan sama ini, Imelda Bu. terus deh. Iya. Imelda paling ribut itu di kelas. Jadi ibu kangen karena sudah belajar. Kangen jadi kangen ibu. Biasanya paling ribut dia. Oke, kesimpulannya ya, kita simpulkan bersama. Untuk mencapai kestabilan seperti gas mulia, kelihatan kan PowerPoint-nya? Kelihatan nggak? Kelihatan Bu? Kelihatan. Kelihatan. Kesimpulannya, untuk mencapai kestabilan seperti gas mulia, unsur-unsur cenderung melepaskan atau menerima elektron. Kecenderungan melepaskan menerima elektron mengikuti aturan oktet atau duplet. Kemudian ikatan ion adalah ikatan yang terbentuk karena adanya serah terima elektron. Nah, itu aja untuk pembelajaran kita hari ini. Dipelajari di rumah lagi ya. Ya Bu. Jangan begitu selesai Meet ini langsung ditutup bukunya, langsung tidur. Dipelajari lagi. Kemudian di LKPD-nya itu ada di bawahnya, paling bawah Ibu buat tugasnya, itu untuk penugasanmu. Nanti hasilnya kamu kirim di Google Classroom. Dan Ibu ingatkan lagi untuk materi minggu depan, yaitu ikatan apa tadi Ibu bilang? Ikatan kovalen. Tadi kan Ibu jelaskan di awal ada ikatan ion, Kovalen, Bu. kovalen. Itu kamu pelajari di rumah. Kemudian tadi sudah kita buka dengan doa, ada baiknya kita tutup kembali dengan doa. Yang membawakan doa sekarang siapa? Ayo. Siapa yang membawa doa? Anggit, Bu. Masa anggit-anggit terus? Minggu lalu sudah anggit. Sekarang lagi anggit. Maria Bu. Ayo Maria. Apa Ibu? Mimpin doa kemana aja Maria dari tadi kok nggak dengar? Putus-putus, Bu. Oke. Setelah pelajaran selesai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Maria. Sampai ketemu minggu depan ya. Sampai jumpa, Bu. Sampai jumpa, Bu. Terima kasih.